Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Halo semuanya, kembali lagi di channel admin. Di video kali ini admin akan membahas web novel Mushoku Tensei full pembahasan. Sebelum kita masuk kepada video pembahasannya, teman-teman yang gak suka dengan spoiler di skip saja. Tapi kalau kalian suka spoiler dan alur cerita anime, maka mohon bantuannya dengan cara subscribe, like, dan share. 1 minggu adalah waktu yang singkat. Aku harus melaluinya dengan penuh arti. Sembari memikirkan itu, aku pergi ke Guild Petualang Milesian. Tempat itu memang layak disebut markas, karena bangunannya cukup besar. Itu adalah suatu bangunan berlantai 2, dan yang terbesar dari semua guild petualang yang pernah aku lihat. Meskipun aku mengatakan itu, aku telah melihat banyak bangunan besar sebelumnya, jadi aku tidak benar-benar tertegun. Pertama adalah pengumpulan informasi. Untuk saat ini, topik utama adalah masalah wilayah Fedoa. Namun demikian, sepertinya aku sudah mendengar semua informasi yang penting dari Paul. Dengan kata lain, informasi yang tersedia di guild adalah informasi yang berasal dari kelompok pencari yang diketuai oleh Paul. Apa yang aku cari berikutnya adalah informasi tentang monster di daerah Milesian. Ada perbedaan besar di tingkat ancaman jika dibandingkan dengan monster-monster benua iblis. Giant Locust adalah belalang raksasa, Meatcut Rabbit adalah kelinci pemakan daging, dan Rockworm adalah cacing tanah raksasa. Rata-rata monster di sini lemah jika dibandingkan dengan benua iblis. Ukuran monsternya juga kecil. Di benua iblis adalah hal yang lumrah ketika kita bertemu dengan monster yang ukurannya berkali-kali tubuh manusia dewasa. Kesimpulannya, monster di daerah Milesian itu lemah, sehingga daerah ini aman. Berikutnya aku berpikir tentang bagaimana untuk menyebarkan nama baik ras Supart. Namun, itu sulit. Itu karena ada faksi di Milesian yang mencoba untuk mengusir ras iblis. Yang mengajarkan norma ini adalah salah satu ksatria suci milis, Orde Kuil. Mereka dengan keras menyerukan ras iblis untuk diusir dari benua milis. Meskipun demikian, orang yang memegang kekuasaan paling tinggi di Milesian bukanlah termasuk dalam faksi itu. Kepala fraksi yang menganjurkan hidup berdampingan dengan ras iblis adalah Paus yang berkuasa. Dan Orde Kuil tidak secara terbuka mencoba untuk mengusir ras iblis. Namun, jika ras iblis menimbulkan masalah di kota, ksatria ini akan segera datang untuk menyalahkan mereka. Walaupun posisi mereka lemah, selama mereka memiliki alasan, mereka akan menekan kuat ras iblis. Jika kami menegaskan bahwa Ruijerd adalah salah satu dari ras Supart, dan melakukan hal-hal dalam skala besar, tentu saja Orde Kuil akan segera memonitor pergerakan kami. Kota ini selalu di bawah pengawasan dari Orde Kuil. Akhir-akhir ini telah terjadi banyak insiden penculikan yang mencurigakan, dan karena para ksatria menjadi tegang, insiden semacam ini pun terjadi. Karena itu, para religius dan ksatria selalu disibukkan. Karena mereka sibuk mengatasi kasus penculikan, mereka meninggalkan misi kelas B, yaitu pembasmian monster, dan karena tidak ada partisipan lainnya, maka misi tersebut akhirnya dilempar ke guild petualang. Nah, masalah tentang ksatria atau apapun itu bukan urusan kami. Sekarang, dengan informasi yang aku sudah peroleh, aku akan mulai percobaanku. Aku akan menyebarkan nama baik ras Supart di sini. Ruijerd sebenarnya adalah Supart. Agar supaya Supart bisa bergaul dengan orang-orang di seluruh dunia, kami berpetualang sembari menyebarkan kebaikan untuknya. Klan Supart adalah ras yang menakutkan. Jadi, aku membuat patung batu. Jika kamu melihat ini, ada nama Ruijerd terukir padanya, dan tidak peduli seberapa menakutkan penampilan ras Supart, dalam sekejap mata sikap mereka terhadap Supart akan melunak. Ini seperti seorang kakek keras kepala yang melihat cucu mereka. Ekspresi mereka yang tadinya kaku, perlahan-lahan akan semakin santai. Setelah beberapa saat, mereka mungkin akan mengakuinya sebagai saudara sejiwa selama ratusan tahun. Bagaimanapun juga, ini adalah metode promosi yang sempurna. Setelah semuanya selesai, kami pun merencanakan makan malam bersama Paul. Waktu begitu singkat. Hari itu pun tiba, ketika aku berkata bahwa malam ini aku akan makan malam bersama keluargaku.
Eris pun ingin ikut. Jika bukan karena insiden hari sebelumnya, aku akan mengatakan, dengan segala hormat, tapi Eris masih memendam kebencian terhadap Paul. Bahkan kebencian itu cukup besar, sampai-sampai kau boleh menyebutnya. Niat membunuh itu adalah kebencian yang cukup kuat. Bukan berarti aku tidak bisa mengerti perasaannya, tapi aku sudah memutuskan untuk berdamai dengan Paul. Jika itu saja, maka aku akan mencoba ini dan itu untuk mendamaikan mereka. Tapi persoalan ini berkembang sedemikian rupa sehingga malam ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir aku diundang makan malam bersama keluargaku. Hubunganku dengan Non masih belum membaik juga. Itulah mengapa aku meminta Eris untuk duduk menemaniku. Aku pun tiba. Karena resto ini mengenal istilah pemesanan tempat, maka aku pun bersiap-siap untuk bersikap seformal mungkin. Tapi sepertinya ini benar-benar restoran yang normal. Tempat ini hanyalah bar yang tidak terafiliasi dengan suatu penginapan. Tampaknya ada banyak orang kota di dalamnya, dan itu tidak memberikan suasana berbahaya untuk pelanggan. Aku memasuki toko, memberikan namaku pada pelayan, dan mereka membimbingku untuk duduk. Orang yang sudah terlebih dahulu duduk di sana adalah Paul yang sedang tersenyum pahit, dan Non yang mengerutkan keningnya. Tapi sepertinya Non masih tidak melupakan kejadian sebelumnya ketika aku dan Paul baku hantam. Paul menepuk kepala Non, rambutnya berwarna pirang yang indah. Ketika melihat rambut ini, aku pun jadi teringat Zenith. Ketika ada sesuatu yang dia tidak suka, Zenith juga akan cemberut seperti ini dan menyulitkan Paul. Ini mungkin sesuatu yang menurun pada Non. Meskipun untuk sementara Non patuh setelah ditepuk oleh Paul, dia masih saja menatapku dengan curiga. Dia sedikit memicingkan matanya, mungkin saja dia berusaha untuk mengancamku, tapi itu hanya terlihat imut bagiku. Melihat ini, aku menghela napas dalam-dalam. Paul dan Non diteleport bersama-sama. Aku pernah mendengar tentang apa yang telah terjadi. Saat bepergian, Non pernah sakit, dan tampaknya mereka telah diserang oleh berbagai monster. Orang yang telah melindunginya adalah Paul, dipisahkan dari ibunya, terpisah dari pelayannya, terpisah dari adiknya, dengan kecemasan yang menyayat hati. Hanya Paul yang ada di sana untuknya, dan dia adalah satu-satunya keluarga yang ia bisa andalkan. Dan kemudian tiba-tiba seorang bocah muncul, menindih ayah tercintanya, kemudian memukulinya sampai babak belur. Dia bisa trauma melihat kekerasan seperti itu. Jika saja dia lebih dewasa saat ini, mungkin dia bisa memahami ini semua melalui suatu diskusi. Namun, anak sekecil itu, pastinya dia akan sulit mengerti. Kami berdua telah melakukan sesuatu yang salah, dan kami berdua telah menerima dan memahami hal ini. Dia masih terlalu muda untuk diberi pengertian. Apa boleh buat? Aku tidak bisa melakukan apapun jika Non membenciku. Kami hanya bisa menunggu beberapa tahun, dan berdiskusi dengan dia kemudian hari. Ketika saatnya tiba, Non pasti akan mengerti. Meskipun waktunya terbatas, kami juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan segalanya. Namun, tampaknya Paul tidak merasakan hal yang sama. Tidak, mungkin saja hanya tinggal kalian berdua saudara kandung yang tersisa. Kalian harus rukun. Mungkin saja hanya tinggal kalian berdua saudara kandung yang tersisa. Ketika aku menyadari apa yang dia maksud, aku mulai merasakan emosi. Ayahku mohon, jangan mengatakan hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Paul pun meminta maaf, tapi itu bukan masalah, karena suasananya mulai canggung kembali. Aku pun berusaha mengambil topik pembahasan lain agar suasananya menjadi tenang kembali. Aku pun membahas tentang ulang tahun Zenith, keluarga Zenith, dan kisah sebelum kami diteleportasi ke tempat yang jauh. Kami memulai percakapan seperti itu, dan akhirnya tidak terasa, makan malam yang menyenangkan sudah berakhir, dan kemudian aku berpisah dengan Paul. Pada akhirnya, Non mengabaikanku hingga akhir, tetapi dapat dikatakan bahwa itu adalah makan malam yang berkesan. Itulah pembahasan web novel Mushoku Tensei volume 5 part ke-6 yang sempat admin bahas. Jika ada kekurangan dalam videonya, admin mohon maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan dengan channel ini. See you next video.